Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, hanyalah milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan kita tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul pembawa kebenaran, Rasul penutup para Rasul, dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 199 Jakarta Timur, Dr. Andes, Bapak Heri Wiharto MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta segenap karyawan SMPN 199. Yang saya hormati pada orang tua murid, kemudian tak luput juga pada anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam program online ceramah Ramadan atau yang disingkat dengan OCR. Pada kesempatan kali ini, materi kali ini itu tentang syarat wajibnya sholat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai seperti biasa dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga belajar kali ini dan seterusnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinah wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaraitu wujubis sholati. Salah satu syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama apa? Al-Islamu. Yang pertama syarat wajibnya sholat itu Islam. Semua orang Islam yang mengatakan, yang bersyahadat, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu diwajibkan untuk mengerjakan yang namanya sholat. Sholat wajib dikerjakan, karena sholat itu termasuk dari tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Seorang muslim tidak mengerjakan sholat, berarti dia itu seperti bangunan yang tidak ada tiang-tiangnya. Akan mudah runtuh dan akan mudah terkena musibah yang lain. Sholat. Bagaimana kalau orang non-muslim? Non-muslim tidak diwajibkan sholat karena mereka bukan Islam. Tapi kalau umpama ada orang muslim, ada orang non-muslim mengerjakan ibadah sholat, biarkan mereka untuk mengerjakan. Mungkin mereka ingin belajar Islam. Jangan kita hina orang-orang non-muslim ketika berada di masjid dan sedang mengerjakan, melihat, memantau orang muslim sedang mengerjakan sholat. Kita jangan hina, jangan usir mereka, tapi biarkan mereka untuk belajar agama Islam tentang bagaimana caranya sholat dan sebagainya.
Makanya perbedaan antara orang Muslim yang keluar dari Islam atau dikatakan murtad, orang murtad dan orang non-Muslim, perbedaannya apa? Satu, yang pertama ketika orang non-Muslim masuk Islam, itu selama hidupnya dalam keadaan non-Muslim dia tidak usah untuk mengqadai ibadah Islamnya. Sholatnya tidak usah diulangi, tidak usah diqadai. Umpama selama hidup 40 tahun, yang mana 20 tahun dia dalam keadaan non-Muslim, berarti dia wajib untuk mengerjakan sholat. Itu yang 20 tahun itu tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Berbeda dengan murtad. Umpama dia dalam keadaan murtad selama 30 tahun. Kemudian dia masuk Islam lagi. Maka dalam 30 tahun itu dia wajib mengqadainya. Sholatnya, puasanya wajib diqadai, dibayar karena dia murtad. Berbeda dengan non-Muslim yang masuk Islam atau mu'allaf. Mu'allaf itu tidak usah untuk mengqadai sholat-sholat yang dulu yang di waktu murtad, di waktu kafirnya. Kemudian yang kedua, syarat wajib yang kedua wal buluhu, baligh, sudah dewasa. Kemarin sudah dijelaskan baligh itu apa. Maka anak kecil yang belum baligh, entah itu laki-laki atau perempuan yang belum baligh, itu tidak wajib sholat. Tapi bagaimana sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kakak, caranya adalah tetap untuk diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Walaupun mereka tidak wajib sholat. Anak-anak yang masih kecil itu tidak wajib sholat, tapi tetap diperintahkan untuk mengerjakan yang namanya sholat. Bahkan ketika mereka umur 9 tahun tapi belum baligh, anak yang umur 9 tahun bagaimana? Mereka tingkatannya lebih tinggi lagi. Yang tadinya awalnya diperintahkan, ketika diperintahkan kok tidak mengerjakan sholat, boleh orang tua itu memukulnya supaya anak untuk mengerjakan sholat, tapi dengan pukulan yang halus, tidak main pukulan yang kasar, bisa ditegaskan itu. Umur 9 tahun. Ini menandakan bahwasanya sholat itu benar-benar ditekankan oleh orang tua kepada orang tua ataupun kepada saudara-saudara muslim yang lain. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang berakal itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Berarti syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah akal. Kemudian wassalawatul masnunatu khamsun al-idani. Kemudian salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah itu ada 5. Yang pertama al-idani, salat 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, itu termasuk salat sunnah. Idul Fitri, Idul Adha itu adalah salah satu salat yang diutamakan berjamaah. Jadi diutamakan berjamaah. Gimana terus sekarang karena mungkin kita sulit untuk berjamaah, kita diperbolehkan sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nanti boleh untuk melakukan sholat sendirian. Karena sholat berjamaah tidak memungkinkan karena masa banyak penyakit, maka disunnahkan sendirian, nggak apa-apa, sendirian nggak apa-apa. Kemudian yang kedua al-kusufani, sholat 2 gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Kadang kita itu ada gerhana matahari atau gerhana bulan, bukannya sibuk untuk mempersiapkan sholat,
mempersiapkan bagaimana sholat kita, caranya gimana, kita sholatnya di mana, jamaah apa tidak. Tapi kebanyakan dari kita itu sibuk untuk bagaimana kita melihat bulannya, di mana bagusnya kita melihatnya, selfie, sibuk selfie, sibuk cari tempat yang bagus untuk memotret gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana matahari, gerhana bulan itu kita sunnahnya adalah dituntut untuk melakukan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kemudian yang kelima, wal istisqa, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ketika sebuah daerah dilanda kekeringan, maka disunahkan untuk sholat istisqa. Saya dulu pernah sholat istisqa, minta hujan pada waktu daerah Kediri dilanda panas yang sangat panjang. Akhirnya sholat istisqa, untuk sholat minta hujan. Kemudian wasunanu at-tabi'a lil faraid. Kemudian sunnah-sunnah yang mengikut pada sholat fardu. Sunnah-sunnah yang mengikut sunnah sholat fardu atau biasa disebut dengan qobliyah, ba'diyah atau rawatib. Rawatib itu mencakup sunnah qobliyah, ba'diyah, namanya rawatib. Ada berapa? Ada sab'ata asyara rakaatan. Ada 17 rakaat. Yang pertama apa? Raka'atil fajri. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi kerjakanlah sebelum melakukan sholat subuh, mengerjakan sholat qobliyah dulu. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya saya tekankan, ketika mengerjakan sholat subuh, sebelumnya kita dahulukan mengerjakan 2 rakaat qobliyah dulu. Kemudian wa arbaatun qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur, sholat zuhur kita mengerjakan sholat sunnah, berarti qabla zuhri, sebelum zuhur 4 rakaat. Kalau enggak 4 rakaat, 2 rakaat enggak apa-apa. Jadi bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Qabliyah zuhur. Wa raka'ata ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Setelah sholat zuhur kita disunnahkan lagi untuk mengerjakan sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah asar 4 rakaat. Boleh 2 saja, boleh 2 salam, kemudian salat lagi, salam lagi. Warak'ata ba'dal maghrib, warak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, ba'diyah, sholat 2 rakaat ba'diyah. Ini sunnah ba'diyah maghrib, kita sunnah mengerjakan ba'diyah maghrib. Kalau qobliyah maghrib gimana? Qobliyah maghrib itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan qobliyah maghrib itu sunnah dikerjakan juga, ada yang mengatakan qobliyah maghrib tidak sunnah mengerjakan. Terserah, kalian boleh mengerjakan qobliyah maghrib juga, tidak mengerjakan qobliyah maghrib juga nggak apa-apa. Ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah qobliyah maghrib. Walaswasalasun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Dan yutiru biwahidatin minhunna, setelah sholat isya ini kita disunahkan pada malam hari, disunahkan untuk sholat witir. Sholat witir. Witir itu bukan hanya terjadi pada bulan Ramadan saja.
Tapi witir itu dilakukan sunnahnya setiap hari, bukan pada bulan Ramadan saja. Boleh dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Dan sholat witir itu kita yang penting ganjil. Minimal 1 rakaat witir. Kita boleh mengerjakan hanya witir cuman 1 rakaat. 3 boleh, 5 boleh. Itu witir. Wasalasun nawafila muakkadatun. Kemudian sholat sunnah, ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Jadi sholat sunnah itu ada yang sangat dianjurkan sekali. Namanya sholat sunnah muakkad. Apa aja sholat sunnah muakkad? Yang pertama adalah sholatul laili, wa sholatul duha, wa sholatul tarawih. Yang pertama adalah sholatul lail, sholat di waktu malam, sepertiga malam, jam setengah 3, jam 2, kalau bisanya jam 12 nggak apa-apa, bisanya jam setengah 4 tidak apa-apa. Itu sangat dianjurkan sekali untuk melakukan sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu bisa tahajud, juga bisa sholat mutlak, bisa sholat hajat dan sebagainya. Intinya sholat malam dikerjakan pada malam hari. Itu sangat dianjurkan sekali. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha ini sangat dianjurkan sekali. Makanya kita punya program, kita diprogramkan untuk mengerjakan sholat duha. Karena sholat duha itu sangat dianjurkan sekali. Pahalanya luar biasa. Salah satunya adalah menambah rezeki, lancar rezekinya itu sholat duha. Apalagi setelah sholat duha ditambah dengan kita membaca surat Al-Waqiah, itu luar biasa. Pahalanya banyak, fadilahnya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu manfaatnya banyak sekali. Kemudian yang ketiga, wassalatut tarawih, sholat tarawih. Nah, kalau sholat tarawih itu hanya dikerjakan di waktu bulan Ramadan saja. Tidak ada sholat tarawih dikerjakan pada bulan-bulan yang lain. Kayaknya mau ibadah, wah saya mau tambah ibadah yang banyak di bulan bukan Ramadan, mengerjakan sholat tarawih. Nah ini salah. Sholat tarawih itu hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Dan sholat tarawih itu dikerjakan bagusnya gimana? Kalau menurut Bapak, bagusnya dikerjakan sholat tarawih itu yang berjumlah 20. Yang berarti jumlahnya semuanya 23. 3-nya sholat witir, 20-nya sholat tarawih. Itu yang paling bagus. Dikerjakannya 4 apa 2? Yang bagus dikerjakan itu yang 2 itu. Jadi 2 jumlahnya 20 rakaat. Setelah itu mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Bagusnya 3 rakaat. Kemudian dikerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu pada setiap harinya. Hari ke-1 itu ada pahala tersendiri. Hari kedua ada pahala tersendiri. Hari ketiga ada pahala tersendiri. Jadi beda-beda fadilah, keutamaan dari sholat tarawih. Makanya diusahakan setiap harinya kita selalu mengerjakan yang namanya ibadah tarawih. Supaya manfaatnya juga, kadang kita tidak mengerjakan sholat tarawih, kadang kita lupa untuk membaca niat puasa. Tuh, salah satunya untungnya itu. Kemudian wasyaraitu sholati qabla dukhuli fiha. Khamsatu asya. Syarat sholat sebelum mengerjakan sholat itu apa aja? Yang pertama taharatul a'dha. Suci anggotanya. Badannya suci dari apa? Minal hadasi wan najasi. Suci dari
hadas, suci dari najis. Itu. Periksa anggotanya. Kalau badan kita ada najis, sucikan dulu, bersihkan dulu. Jangan langsung sholat. Kalau kita belum bersih badannya, kita sucikan dulu. Itu salah satunya. Sebelum mengerjakan sholat, taharatul adha. Badan kita harus suci. Kemudian yang kedua, wasitrul aurat. Menutup aurat. Jadi kita harus menutup aurat. Batasannya aurat gimana kalau sholat? Kalau laki-laki minimal aurat itu dari surrah wa rukbah. Pusar sampai lutut. Berarti boleh dong Pak kalau sholat kita pakai celana, pakai baju saja, kemudian celananya yang penting menutupi lutut dan pusar, boleh. Tapi itu tidak punya tata krama, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara fikih sah-sah saja sholatnya. Tapi kita tidak sopan menghadap Allah, kita hanya memakai mungkin celana pendek, baju pendek, celananya hanya di bawah lutut, itu, cuman kita tidak sopan. Sah-sah saja. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan auratnya itu semuanya, badannya semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah sama telapak tangan aja ini. Ketika sholat, seorang perempuan auratnya itu semuanya anggota badan dari rambut sampai kaki itu semuanya ditutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi tutup semua. Jangan sampai rambutnya keluar dari mukena. Bahkan jangan sampai pula kulitnya kelihatan ketika pakai mukena, itu hati-hati. Biasanya yang aurat dalam masalah aurat itu dalam sholat itu perempuan yang banyak salah. Rambutnya keluar, kakinya juga keluar, itu hati-hati itu. Kemudian yang ketiga, bilibasi wasitrul aurat bilibasi tohirin. Nutup aurat dengan pakaian suci. Wal kufu ala makanin tohirin. Kemudian dan bertempat di tempat yang suci. Sholatnya di tempat suci. Jangan sholat di tempat yang tidak suci. Tempatnya kotor, tempatnya najis. Sholat di kamar mandi itu nggak sah karena tempatnya kotor. Sholat di tempat-tempat yang najis itu sholatnya nggak sah. Harus di tempat-tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu. Kita harus mengetahui, oh waktu sholat zuhur sudah masuk, oh waktu sholat asar sudah masuk. Jangan-jangan kita mau buru-buru, ada perlu baru jam 11 siang kita sudah sholat zuhur. Itu nggak boleh. Kita harus mengetahui ini sudah masuk waktu atau belum. Kemudian wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, berarti nggak sah sholatnya. Boleh meninggalkan menghadap kiblat, wa yajuzu tarkul kiblat fi halataini fi syiddatil khauf wa fit nafilah. Boleh kita meninggalkan tidak menghadap kiblat itu apa saja? Yang pertama itu ketika syiddatul khauf, ketika dalam masa peperangan. Masa peperangan kita boleh sholat sambil tidak menghadap kiblat, itu boleh. Kemudian yang kedua, wafin nafilati fi safari lahilah. Yang kedua kita ketika dalam naik kendaraan, kita naik pesawat, naik kereta, naik mobil. Kemudian kita sudah waktunya sholat, kita boleh melakukan sholat sesuai arah kemana saja.
tidak harus menghadap kiblat, itu boleh. Ada dua perkara. Yang pertama itu syiddatul khauf, dalam masa perang kita boleh tidak menghadap kiblat sholatnya. Kemudian yang kedua ketika dalam kendaraan. Demikian pengajian kitab yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan Bapak tekankan untuk semuanya untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu itu adalah amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan di akhirat kelak, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.